Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu KKG PJ KKG Penjas yang telah mengikuti kegiatan KKG secara daring. Mengapa diadakan secara daring? Karena mengingat kondisi satu, masa pandemi, dua, kita pada hari ini sedang menjalani kegiatan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, agar KKG Penjas dan PAI tetap berjalan, Ibu Pengawas menugaskan kepada pendamping KKG PAI dan KKG Penjaskes agar membantu untuk menyampaikan beberapa materi yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian. Kemana Bapak Ibu Pengawas? Kebetulan Ibu Pengawas mulai beberapa hari yang lalu mengadakan pelatihan guru mengajar di Batalion 527. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dikaruniai nikmat kesehatan dan kita dapat menjalankan tugas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan wawasan atau pedoman berhubungan dengan optimalisasi RPP berbasis pendidikan kecakapan hidup. Kerangkanya di sini, kerangka pembahasan yang akan kita bahas yaitu kondisi dan situasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, belajar dan pembelajaran. Yang keempat, penguatan pendidikan kecakapan hidup. Yang kelima, optimalisasi RPP berbasis kecakapan hidup. Prinsip pendidikan kebijakan pada masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, menjelaskan relaksasi kurikulum dan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu satu, belajar di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbeban tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun lulusan. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Akibat dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Itu berhubungan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam penyelenggaraan kurikulum K13, pemetaan kurikulum, analisis terdiri dari
materi esensial dan prasyarat, KD yang tumpang tindih atau materi yang banyak beririsan, reformasi atau penyederhanaan. Belajar dan pembelajaran di rumah dan di sekolah, praktek dan peragaan non lab kalau di SMP, kalau di SD yang ada. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar yang tersedia, sumber-sumber Kemendikbud dan sumber-sumber lain, mengembangkan sumber belajar. Kecakapan hidup, semua kecakapan yang bermanfaat dalam kehidupan dapat dipandang sebagai kecakapan hidup, kecakapan yang dibutuhkan agar dapat berurusan dengan baik dan efektif, merespon tantangan kehidupan. Daftar kecakapan hidup. Ada 6 area kunci kecakapan hidup menurut WHO tahun 1999. 1. Komunikasi dan interpersonal. 2. Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berpikir kreatif dan krisis. Kesadaran diri dan empati. Yang kelima, ketegasan dan ketenangan. Yang keenam, ketahanan dan kemampuan menghadapi masalah. Yang ketujuh, sampai ke 6 saja cukup. Tujuannya siswa SD agar menjadi individu yang baik dan efektif perlu penguatan kecakapan personal. Yang kedua, agar pelajar yang efektif ia perlu penguatan kecakapan belajar. Yang ketiga, agar menjadi makhluk sosial yang baik ia perlu penguatan dan kecakapan sosial. Yang keempat, agar menjadi warga negara yang baik ia perlu penguatan kecakapan kewarganegaraan. Skill hidup di kebiasaan baru, kecakapan beradaptasi di tempat umum, ketegasan dan ketenangan. Kecakapan belajar meliputi memanfaatkan teknologi, belajar mandiri, belajar sepanjang hayat. Dalam menyusun pengembangan RPP, dan penyajian kita bisa menggunakan tabel. Tujuan pembelajaran menguatkan kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan dengan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang penyebaran dan angka kematian yang disebabkan oleh COVID. Pembelajaran siswa diminta mencermati data tabel dan diagram batang yang berkesesuaian. Yang kedua, siswa mencermati kaitan data tabel atau angka-angka dan diagram grafis. Yang ketiga, siswa diminta untuk menjelaskan informasi penting yang mereka dapatkan. Yang keempat, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang angka-angka pada data tabel, pada diagram garis untuk menguatkan pemahaman siswa atau memberi pernyataan untuk penguatan pemahaman siswa. Saya kira kita sampai di sini dulu dan lain waktu bisa kita lanjut, dan mungkin nanti juga akan saya sampaikan PowerPoint materi pembelajaran kecakapan hidup. Mengingat waktu yang terbatas, penyampaian saya cukupkan sampai di sini dulu dan kita sambung di hari berikutnya. Sekaligus mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.